alias animisme, dinamisme. Di situ baru saya sadar ternyata ilmu komunikasi, ilmu public speaking tak laku karena orang tidak mau mendengar kita ceramah. Di dalam saya lebih banyak diam, berpikir apa yang mesti dilakukan nanti pulang, bukan apa yang dilakukan di situ. Yang lebih bermanfaat saya lihat adalah sahabat-sahabat dokter, perawat, bidan yang kami bawa dari puskesmas, karena mereka di dalam bisa mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang kami laksanakan di halaman masjid. Ternyata ilmu kedokteran perlu di dalam. Kemudian yang bermanfaat saya lihat sahabat saya yang pandai budidaya kelulut, sejenis lebah madu tapi lebih kecil. Jadi dia ajarkan bagaimana mengambil bibit kelulut dari dalam hutan, dibawa ke kampung, dipotong kayu, dimasukkan sarangnya ke dalam kotak, nanti kelulut akan datang panen madu. Lebih bermanfaat lagi mengambil satu buah kayu yang kalau dikumpulkan dipukul nanti laku dijual untuk menjadi pewarna tekstil, karena memang mereka perlu duit. Di situ saya ambil pelajaran, kita mesti bersinergi dengan dokter-dokter yang baru lulus atau dari puskesmas, dinas kesehatan untuk ke dalam. Jadi pertemuan saya alokasikan dana setahun 2 kali, waktu bulan Februari dengan bulan Agustus. Jadi pertama itu saya masuk dengan beberapa kawan, pada masuk berikutnya sudah membawa dokter, membawa sahabat-sahabat dari Fakultas Pertanian yang punya bakat dan kemampuan untuk dikembangkan di dalam, karena itu lebih bermanfaat. Lalu kemudian masjidnya amat sangat tertinggal, ada dibangun tapi sudah mulai lapuk, lantainya semen sudah bercampur tanah, dindingnya kayu yang sudah hampir lepas. Jadi program pertama yang kami lakukan waktu itu adalah merehab masjid supaya ketika datang bisa tidur di emperan masjid. Bagaimana emperan masjid itu dibuat agak lapang supaya kita tidak menumpang di rumah masyarakat. Jadi muslimnya minoritas, selebihnya adalah animisme, dinamisme, sebagiannya sudah beragama tapi tidak menjalankan agama. Akhirnya saya presentasikan di Masjid Agung, saya ceritakan, saya ambil foto, saya tunjukkan melalui tayangan-tayangan video pengumpulan dana. Akhirnya kami pun masuk dan masjid itu diselesaikan oleh Lazis Lembaga Amil Zakat PLN. Lalu kemudian masjid itu pun selesai. Dalam perjalanan pulang, sebagian orang tua yang anaknya sekolah, mereka seperti menangis mengatakan, Ustadz Somad, tolong jangan tinggalkan anak-anak kami, karena kami tak mampu menyekolahkan mereka ke kota. Kalau mereka tinggal tetap sekolah di sini, akidahnya rusak, karena di sekolah itu dia wajib mengambil pelajaran yang tidak sesuai dengan agama kita. Pulang ke Pekanbaru, pikiran saya berkecamuk, mau tidur pun terpikir-pikir. Akhirnya saya sampaikan di masjid, ada beberapa jamaah yang merespon, maka anak-anak ini pun ditarik, disekolahkan di pondok pesantren gratis di Pekanbaru. Sebagiannya dikirim ke Jawa tahun 2016. Sekarang sudah 2022, maka tahun ini anak-anak ini tamat. Kemarin kami adakan pertemuan lagi untuk mencarikan anak-anak ini mesti S1. Saya katakan anak-anak ini jangan lagi pulang setelah pesantren, karena dikhawatirkan nanti dia tidak tahan di kampung karena sudah pernah sekolah di kota. Dia nanti merantau ke kota, menikah dengan orang kota, kampungnya tetap tinggal. Jadi tak ada gunanya kerja kita 6 tahun yang lalu.
seperti membuat istana pasir di tepi pantai, cantik, indah, datang ombak, rusak kembali. Akhirnya kami jumpailah beberapa universitas yang swasta, beberapa sekolah tinggi. Akhirnya ada yang mengasih jatah 2, ada yang 3, ada yang 5. Allah bukakan jalan. Akhirnya setelah dihitung-hitung kesempatan beasiswa, kemarin pertemuan terakhir, lebih banyak lagi kesempatan beasiswa daripada anak yang mau dimasukkan. Alhamdulillah berlebih. Selesailah sudah. Kenapa kami ingin anak-anak ini selesai S1? Supaya kalau pulang dia nanti ke kampung, mungkin ada pemilihan kepala desa, dia pede. Mungkin kalau nanti dia punya banyak jamaah, ada peluang untuk menjadi caleg DPRD kabupaten kota, dia bisa ikut. Lalu kemudian kalau ada pengangkatan Honda honor daerah, atau syukur-syukur bisa CPNS, maka dia pun bisa masuk. Kemudian saya pernah dipanggil oleh profesor pimpinan sekolah tinggi ilmu kebidanan dan keperawatan. Saya nonton Ustadz videonya masuk ke dalam. Saya bilang, iya Pak, tolong Ustadz cari beberapa anak, kami berikan beasiswa untuk jadi bidan dan perawat. Kami amat sangat berterima kasih, karena dengan adanya bidan dan perawat, balik dia nanti ke dalam, maka orang tidak lagi pergi ke dukun beranak. Angka kematian ibu hamil dan anak-anak dapat ditekan. Alhamdulillah anak-anak ini sudah tamat dan pulang ke kampungnya. Tapi kita sebenarnya tidak pernah berpikir selesai. Setelah anak-anak ini ditarik, mesti S1. Sekarang anak-anak ini sudah kuliah, kita berpikir lagi. Saya ajak kawan-kawan memusyawarah, anak ini kalau sudah S1 dia mesti pulang. Jadi kalau begitu kita mesti membangunkan sekolah di dalam. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, atau sanawiyah, atau pondok pesantren salafiyah, apapun nama lembaganya, bagaimana supaya mereka tak lagi jauh pergi sekolah. Setelah kita dirikan sekolah, kelasnya, tanahnya, gurunya, biayanya, maka anak-anak ini nanti pulang dia mesti punya rumah dinas. Bagaimana kita membuatkan rumahnya? Karena kalau dia pulang S1, dia tidak punya rumah, hilang harkat martabatnya di depan mata orang kampung, bicaranya tak didengar, dia tak pernah percaya diri. Apa kata orang? Masa S1 lama-lama sekolah pesantren 6 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun merantau pulang susah juga. Maka kita mesti memikirkan paling tidak 3. Pertama, lembaga pengabdian, sekolah, pesantren, daya. Yang kedua, rumah dia. Yang ketiga, gaji pokoknya. Alhamdulillah setelah kami duduk bersama-sama, tak bisa sendirian. Yayasan, kami bersama sahabat-sahabat alumni Azhar membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian kami ajak bekerja sama Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh PLN, bersama kawan-kawan, kebetulan beberapa ketua Basnas Kabupaten Kota itu masih alumni Azhar atau kenalan dekat yang bisa diajak berdialog. Akhirnya di beberapa tempat yang sudah bisa mengirimkan guru, maka bisalah digaji sebanyak 2–2,5 juta per bulan. Beberapa yang sudah dibangunkan kelas sudah mulai berjalan, dan anak-anak yang sekolah sekarang ini itu nanti 4 tahun lagi nanti berarti mereka pulang. Mudah-mudahan dalam 4 tahun ini semua yang dicita-citakan bisa berdiri. Kenapa mesti anak-anak ini yang balik? Sesuai dengan firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jangan semuanya pergi berperang, jangan semuanya pergi menanam kelapa sawit, jangan semuanya menanam karet. Mesti ada 2–3 orang belajar agama. Setelah mereka belajar agama, liyunziru qaumahum, balik ke kampung halamannya. Qaumahum, di situ disebut qaumahum. Jadi dai-dai yang dikirim selama ini, mohon maaf, bukanlah yang dilakukan Dewan Dakwah mengirim dai dari Pulau Jawa
ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu salah, benar. Bahkan kita berterima kasih. Tapi banyak yang tidak nyambung karena agama, karena suku, karena bahasa. Kita berhadapan dengan masyarakat yang inklusif, yang eksklusif, tertutup. Dia tak menerima budaya orang lain. Tapi kalau keponakannya yang pulang, tetangganya, orang kampungnya, bahasanya sama, mungkin itu dapat menyentuh hati mereka. Dan setelah mereka pulang ke kampung halaman, mereka berdakwah sesuai seperti Allah mengirim nabi-nabi itu. Wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syuaiba, wa ila adin akhahum huda. Disebut akhahum karena saudara mereka, anak kampung halaman mereka, sama bahasanya dengan mereka, ada hubungan nasab dengan mereka. Dengan itu cara-cara dakwah ini lebih bisa diterima. Itu yang sedang kami lakukan sekarang di beberapa daerah. Saya masuk ke suku Talang, ke suku Sakai, ke suku Akit, ke suku Anak Dalam, ke suku Kubu. Sampai hari ini masih saya khususkan setahun 2 kali, 6 bulan sekali, 1 bulan Februari, 1 bulan Agustus. Saya tak mampu untuk menetap di dalam seperti adik-adik alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Mereka memang dikhususkan 1 tahun tinggal di dalam. Setelah mengabdi 1 tahun barulah dapat ijazah sebelum wisuda. Di beberapa kampus saya sampaikan itu, bahwa KKN 2 bulan di dalam itu tidak terlalu memberikan efek yang lama. Jadi KKN untuk fakultas dakwah berceramah bagus, tapi KKN tinggal di dalam selama 6 bulan 1 semester atau bisa 1 tahun bagi fakultas peternakan sangat baik. Mereka memang betul-betul beternak di dalam. Yang bagi fakultas pertanian sangat cocok, supaya mereka memang betul-betul bertani di dalam. Karena sekarang banyak juga alumni fakultas peternakan, dia beternak ikan di atas kertas, menulis makalah tentang ternak luar biasa, tapi tak pernah beternak sama sekali. Bercerita tentang pertanian luar biasa, jurusan manajemen dakwah tapi tak pernah berdakwah. Nah, jadi kalau memang betul ilmu ini mau diasah tajam, maka masuklah ke kampung tertinggal, desa terisolir yang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam punya istilah khusus yang disebut dengan dakwah perbatasan. Karena memang perbatasan ini amat sangat memerlukan dai. Pondok-pondok pesantren, anak-anak yang sudah kelas 6 mau kelas 7 mau tamat dikirim, amat sangat baik. Sekolah-sekolah tinggi pertanian, peternakan dikirim ke dalam, apalagi dakwah UIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, maka amat sangat baik. Ormas-ormas dari mulai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Dewan Dakwah, itu kalau kita bersinergi bekerja sama, tentu saja orang-orang yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang masih bisa dipakai untuk mengeluarkan APBN dan APBD, maka ini kalau kita bersinergi bekerja sama, siapa di antara kita yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Kita siapkan saja relnya, kita siapkan saja lokomotifnya, gerbong-gerbongnya, masinisnya boleh mati, tapi kereta api akan terus berganti. Berganti zaman, berubah masa, insya Allah dakwah ini akan terus. Islam ini tidak akan mati, janji Allah. Inna dina indallah il-Islam. Islam ini tidak akan padam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi apakah kita punya catatan kontribusi? Apakah nama kita akan ada di dalam? Jadi kedatangan saya dilibatkan oleh forum dakwah perbatasan ini, andai dakwah ini terus berlanjut sampai hari kiamat, maka sedikit banyak saya Al-Fakir Abdul Somad mendapatkan, kata orang Melayu, menumpang tuah kepada sahabat-sahabat sekalian, karena pernah ikut memberikan sepatah dua patah kata demi untuk kemajuan ke depan. Bidang saya adalah bidang iklan, bidang endorse. Jadi apapun program yang ingin dibuat, pembangunan pondok pesantren, sumur bor, pembebasan tanah, beasiswa untuk anak tidak mampu, maka kita buatkan video sebanyak-banyaknya
kita share, ada 1, 2, 3 hati yang terketuk, ada orang yang menonton dan melihat, dibukakan Allah pintu hatinya, menjadi amal jariah buat kita bersama. Dakwah tidak pernah berhenti, seperti tak pernah berhentinya pembangunan Masjidil Haram. Sampai hari ini masjid tetap ada renovasi. Dakwah tak pernah mencapai puncak, karena kalau sudah mencapai puncak, setelah itu pasti turun. Kita akan terus berpikir berapa anak yang bisa kita selamatkan, berapa kampung yang bisa kita islamkan, berapa yang bisa kita kirim. Kalau hanya sekedar sampai ke dalam negeri, kita berpikir bagaimana mereka bisa kita kirim ke Al-Azhar melalui kawan-kawan dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Adapun kalau kita melihat beban yang besar ini, maka khilafiyah, gesekan-gesekan antar ormas, antar mazhab, antar aliran, sudah tak sempat lagi kita berpikir tentang itu, karena kita melihat ada beban yang lebih besar. Kalau di pundak kita ada beban 100 kilo, maka tentengan sekilo 2 kilo itu udah tak kita pandang lagi. Jadi amat sangat kasihan ada sebagian orang yang masih sibuk dengan khilafiyah, yang ulama masih mukhtalaf fih, berbeda pendapat. Begini kata Maliki, begini kata Syafi'i, begini kata Hambali, begitu kata Hanafi. Sementara ada yang muttafaq alaih, yang tak ada ikhtilaf di dalamnya, yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat, wajadilhum, debatlah billati hiya ahsan. Saya tidak menceramahi, saya tidak pula menggurui, hanya bercerita tentang apa yang pernah kami lakukan bersama sahabat-sahabat kami, dan masih lagi kami laksanakan sampai hari ini. Iklan-iklannya masih lagi kami posting di Instagram dan FB. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi awal pembuka dialog kita untuk memberikan apa yang terbaik pada umat, menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbits aqdamakum. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Saya kembalikan ke guru kita, moderator pada dialog kesempatan di hari yang penuh berkah, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak pencerahan yang kita dapatkan dari guru kita bersama. Diawali dengan kisah beliau masuk ke pedalaman ke pulau-pulau, ke suku-suku terlarang. Itu dari kami dapat kita pahami bahwa usaha bukan hanya berlaut di kota-kota ataupun di tempat-tempat yang ramai penduduknya, tapi juga beliau masuk ke suku-suku pedalaman yang dimuliakan oleh pihak Allah itu sangat luar biasa. Kemudian yang penting bagaimana kita bisa sama-sama peduli terhadap kondisi umat saat ini, karena kalau satu yang berbuat hanya dari untuk ada dukungan dari pihak yang lain, masuk ke pemerintah, itu bisa diikat bersama-sama, karena pertolongan Allah itu ada pada perkumpulan yaitu Allah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalankan perpecahan-perpecahan yang ada, sehingga ego-ego sentris yang kita miliki itu tidak kita kedepankan. Yang kita lihat adalah umat, bagaimana mereka itu harus kita tegakkan dan luruskan syariatnya, dan kita selamatkan mereka dari berbagai macam perlawanan yang masuk. Bagaimana itu adalah hal yang negatif. Baik, hadirin kaum muslimin, saat ini saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk sesi dialog. Ini biasanya kalau kita menonton dialog beliau paling banyak dikenal itu di media sosial dan dialog. Paling banyak penonton di kalau saya lihat sebelumnya. Hari ini kita bisa berdialog langsung dengan beliau, dan biasa kita latih apa yang kita saksikan dengan perubahan pada saat ini. Kita sengaja mengundang beliau, mengundang para ustaz sekalian, para ulama, para ustaz, bila hari ini beliau langsung bertanya kepada ustaz kita sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi. Untuk itu kita akan mulai, ya, ini sebelumnya sesi pemahaman dan bukan sesi
5 orang penanya, 5 orang. Setelah kami ini 2 orang, salah satu dari kita setelah belakang, setelah dari kami ini ada yang juga satu depan sebenarnya, satu lagi dari kaum perempuan atau ibu-ibu yang diwarnai dengan hati Pak Ustaz, ya, dan nanti selalu perempuan bedanya. Kita mulai dari depan, sebutkan nama dan usaha. Langsung takut, iya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang jelas, apapun yang Bapak sampaikan tadi, Bapak saya sampaikan itu adalah akar dan pada permasalahan agama. Karena Ustaz, kami menjadi kepala dinas yang pertama saya terapkan adalah pemberantasan buta aksara. Karena saya yakin bahwa Islam ini banyak yang tidak memahami Al-Quran dan belum memahami hukum hijabnya sebenarnya. Justru karena itu saya pahamkan. Kemudian saya lanjutkan dengan program pengembangan tilawah Al-Quran. Kenapa pengembangan tilawah Al-Quran? Karena saya yakin Aceh Tenggara tidak bisa selesai diproduksi tanpa memiliki atau memahami daripada kajian dalam. Justru karena itu kemarin saya buat pengajian bahasa di setiap masjid kami 4 kali per minggu. Yang dikaji adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, tafsir Al-Quran dan ilmu hadis. Kenapa? Saya beranjak kepada sejarah Rasulullah SAW. Jawa selalu buka neraka dan tauhid. Karena kita ini bagaimana Islam ini bisa memiliki dari keempat ilmu itu sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, memang harus betul-betul diterapkan. Yang pertama adalah KKN itu paling tidak 1 tahun. Bagaimana caranya kita terapkan seluruh Indonesia yang ada di sana penduduk Islam, kita terapkan yang 4 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Syariah, mantan Kadis Syariah Islam. Jadi bagi yang punya kekuasaan, bisa dia buat dakwah itu tanpa tausiah ceramah. Contoh, ada bupati di Riau mendapatkan penghargaan dari Kemenak Pusat karena mengeluarkan aturan anak-anak SD tidak boleh masuk SMP sebelum punya ijazah bebas tuntas buta huruf Al-Quran. Di mana anak-anak ini belajar? Di MDA. Sehingga selama ini MDA sore, Madrasah Diniyah Awaliyah yang dipandang sebelah mata, orang tua semangat memasukkan anaknya ke MDA karena ada aturan. Jadi tidak lagi bisa himbauan. Anak saya mesti bisa baca Quran, karena nanti kalau tak lulus dia tidak akan bisa masuk SMP. Jadi masyarakat ini dididik dari 2 arah. Dari bawah melalui ceramah, tausiah, khutbah. Dari atas melalui aturan ikatan. Jadi kalau anak-anak muda kita beri semangat untuk berdakwah, mungkin 2-3 hari dia dengar tausiah ceramah, dia semangat. Setelah itu dia kendor lagi. Tapi kalau diikat dari atas, kalian tidak akan dapat ijazah kalau tidak mengabdi setahun. Toh nanti setelah tamat, banyak orang nanti setahun umur ini hilang. Padahal setelah tamat itu pun umur dia mungkin 2-3 tahun hilang, tak ada maknanya. Padahal kalau dia masuk ke dalam, itu pelajaran di kampus yang 4 tahun itu mungkin lebih banyak lagi yang pengalaman selama setahun itu. Nah, jadi memang orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan, yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya laku, nah itu amat sangat bisa berdakwah. Ceramah, tausiah, khutbah adalah salah satu dari wasilah dakwah. Tapi dakwah sesungguhnya adalah memindahkan umat dari satu kondisi
kepada kondisi yang lebih baik. Itulah sesungguhnya dakwah. Lalu kemudian tentang pendidikan berkurikulum. Di lingkungan dekat rumah saya sendiri, saya meminta sahabat-sahabat saya alumni Azhar untuk mengajar setiap Jumat sore. Saya Jumat kedua, Jumat 1, Jumat 3, Jumat 4 itu 3 materi. Jumat 1 akidah sifat 20 wujud qidam baqa, membacakan Aqidatul Awam dan syarahnya Jala'ul Afham yang ditulis oleh murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Sedangkan Jumat ketiga adalah fikih. Fikihnya tentu fikih mazhab Syafi'i dengan menjelaskan perbandingan supaya umat bisa menghormati perbedaan. Sedangkan Jumat yang keempat adalah akhlak. Akhlaknya diambil dari kitab-kitab tasawuf yang mu'tamad seperti Khulasah dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, karena untuk masyarakat awam bukan pondok pesantren, jadi membacakan terjemahnya. Adapun Jumat kelima tahsin Al-Quran untuk ibu-ibu. Jadi semua aspek ini mesti digarap. Yang untuk anak-anak ngaji malam dari maghrib ke isya. Untuk ibu-ibu pengajian sore ba'da asar, biasanya yasinan, tahlilan, kemudian pengajian. Kemudian untuk bapak-bapak malam Jumat yang biasa wirid yasin, habis wirid itu ada pertemuan, pengajian, dialog, tanya jawab. Pengajian tak banyak-banyak, 15 menit, 20 menit, lebih banyak dialog, karena masyarakat ini mau datang ada unek-unek dalam pikiran yang mau dia tanyakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sudah tergarap sehingga segala filosofi tak boleh sholat itu ada sop kosong, karena kalau ada sop kosong di situ masuk celah setan. Jadi semua segmen diisi, segmen anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, fikih, akidah, akhlak, tahsin. Itulah usaha kita. Setelah selesai itu terjadi juga kemungkaran. Memang dunia ini tak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal, kemungkaran tetap ada. Imam Nawawi meninggal, kejahilan tetap ada. Walaupun Mesir Al-Azhar banyak ulama, tapi orang buta huruf tetap ada. Jadi kita tidak pernah dituntut menyelesaikan masalah, tapi kita diminta apa yang sudah kita lakukan terhadap masalah-masalah ini. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita share informasi, bertukar pikiran, membangkitkan semangat baru. Termasuk saya pun juga mengupgrade pengetahuan saya, memfreshkan lagi semangat saya dengan berkeliling-keliling melihat ada yang bisa diambil. Contohnya Masjid Agung Kutacane At-Taqwa, ternyata bagaimana supaya dana dari APBD bisa masuk melalui pintu UPTD khusus. Nah, ini kan sesuatu yang belum tentu ada tempat lain. Begitu juga apa yang dilakukan pemerintah Aceh membangun pesantren di perbatasan. 4 pondok pesantren dibangunkan oleh Pemda. Nah, ini juga di tempat lain mungkin belum tentu ada. Begitu juga tentang pengiriman dai perbatasan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Mereka menjabat tidak lama, paling lama 2 periode, tapi amal mereka ini kita nikmati dan amat sangat bermanfaat bagi umat. Cerita-cerita ini diupload, di-share, ditonton, didengar, diceritakan orang sehingga dia menjadi sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Begitu juga kalau kita wariskan tradisi yang tak baik, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wakasi Desa Mamas. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustaz Somad. Mudah-mudahan Ustaz Somad selalu dalam kehidupan
kepada saudara semua tetap semangat dan tetap istiqomah. Kami akan selalu mendukung dari belakang. Jadi singkat saja, semenjak sekarang ini kami baru mengetahui ada yaitu yang namanya FDP, Forum Dakwah Perbatasan. Jadi kami hanya ingin bertanya, silakan jawab walaupun ini Ustaz itu ataupun instansi, apa peran FDP ini bisa kami pergunakan untuk menjadi mitra kami yang di desa ini ataupun di perbatasan ini. Karena kami yang di perbatasan ini merupakan aktivis agama yang memperjuangkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di perbatasan ini. Mungkin dengan FDP ini kita bisa bekerja sama, tetapi melalui apa sinergi ke depannya. Kemudian karena apa? Karena selama ini kami berkegiatan di desa ini, pada momen perbatasan ini kami sudah melakukan sinergitas dengan baik itu legislasi untuk pemerintahan, akan tetapi sangat sayangkan permohonan kami, mungkin harapan kami tidak dapat mereka penuhi. Ya kami mau maklum karena mereka dibatasi dengan dana ataupun yang lain. Mungkin dengan FDP ini kami yang di desa ini ataupun aktivis agama di perbatasan ini bisa bersinergi dengan FDP. Mohon beri kami petunjuk atau mari ke depannya kita memanfaatkan forum dakwah perbatasan ini untuk menjadi motor perjuangan di perbatasan ini. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung orang FD. Hah? Oh iya, saya komen sedikit. Nanti di akhir akan dijawab oleh sahabat-sahabat Ustadz yang langsung dari forum dakwah perbatasan tentang masalah beban dakwah, beban dai, beban hidup. Setiap orang tentu punya masalah pribadi, ada masalah golongan, ada masalah keluarga, ada masalah pribadi. Tak ada orang hidup tanpa masalah. Tapi masalah-masalah itu akan terasa ringan kalau akal kita ini kita bebani dengan masalah agama dan masalah umat. Saya punya masalah dibully orang, diusir orang, dicaci maki orang, masalah. Banyak jamaah tak tahan. Kenapa Ustadz tahan? Dua kemungkinan. Yang pertama, saya tak membaca, tak saya tengok, tak saya tonton. Yang kedua, otak saya mesti memikirkan bagaimana pesantren dibangun di pedalaman, bagaimana anak-anaknya bisa disekolahkan. Setelah anak ini tamat mesti dimasukkan S1. Setelah anak ini S1 mesti pulang, nanti ada tempatnya mengabdi. Bagaimana nanti dibuatkan mereka rumah dinas, bagaimana gaji bulanan mereka, bagaimana nikah mereka nanti supaya dinikahkan nikah massal. Jadi semua itu dipikirkan. Dan setiap pertemuan evaluasi Jumat kedua, saya khususkan Jumat kedua sama yayasan, kita duduk semua tim melaporkan, mengendorse, ini udah selesai, ini belum, ini duitnya udah ada, ini duit tak ada. Jadi beban-beban itu akan meringankan beban yang lain. Kalau akal kita ini kita tidak bebani dengan beban umat, beban agama, dia akan memikirkan sesuatu yang tak perlu dipikirkan. Kalau akal kita ini tidak kita potong, dia akan berpikir terus, memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Tapi kalau kita bebani dengan beban-beban agama ini, maka yang lain-lain akan terasa ringan. Rasa-rasanya begitu yang saya alami. Yang terkait dengan kerjasama masyarakat desa yang real langsung dengan forum dakwah perbatasan nanti akan dijawab di akhir insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah 15 tahun belakangan itu terlalu banyak pemahaman dan aliran masuk. Jadi maksudnya aliran itu terjadi geser pemahaman saling diambil. Kalau ini biarkan, saya terangkan bahwa pemahaman salah, tapi persoalan yang dihadapi adalah bagi masyarakat awam, mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti, tidak ada ulama yang satu, ulama yang satu, akhirnya mereka seperti mau kedua-duanya. Contoh saja saya, ada jamaah bertanya kepada saya, apa hukumnya setelah bacaan Al-Quran dan Al-Quran? Ya saya bilang bagus. Lalu dia pendapat saya ini dengan pendapat sudah ulama Jakarta, yaitu saudara Bapak Ridwan Musyafirnya yang mengatakan apa itu? Nggak ada sebenarnya, nggak ada kaitannya. Kata-kata seperti ini dan contoh-contoh seperti ini banyak. Jadi saya khawatir kalau itu berkembang, akhirnya masyarakat awam yang lemah dan kayak ini saja dilindungi. Kenapa saya katakan tidak bisa dilindungi? Karena saya rasa merupakan tadi programnya yang mereka lakukan sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan saya ini, apa kira-kira usaha yang dapat kita lakukan dalam rangka mempersatukan hati sekaligus mempersatukan amal sebagai makna judul pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya aliran-aliran itu baik Khawarij, baik Murji'ah, baik Mu'tazilah, maupun Qadariyah atau Jabariyah, aliran-aliran lama, tapi dulu mereka membaca buku sendiri di komunitasnya tersendiri, di kajiannya sendiri, tak sampai ke rumah kita. Dulu Tengku Kiai mengatakan, bacalah fikih Syafi'i, bacalah akidah Asy'ari, bacalah tasawuf Sunni Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Sekarang orang mengaji beda mazhab, beda aliran, masuk ke kantong kita, masuk ke kamar kita, mau tak mau kita ikut dengar, termasuk seperti yang dikatakan guru kita tadi tentang masalah mencium Al-Quran, masalah memegang Al-Quran bagi perempuan yang sedang uzur, membaca Al-Quran pahalanya dihadiahkan, menuliskan Al-Quran dari kaligrafi. Jadi menyikapi ini masyarakat terbagi kepada dua. Yang pertama, dia menjadi tidak tertarik kepada agama karena dia lihat agama ini menjadi sumber konflik. Dulu bisa dia duduk santai, bisa akrab. Setelah beragama dia jadi bermusuhan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mengkafirkan. Jadi akhirnya banyak anak muda menjadi penganut agnostik. Agnostik artinya tetap bertuhan tapi tidak beragama. Fenomena itu sudah saya lihat dari pernyataan beberapa artis ketika podcast. Mereka mengatakan, saya bertuhan, tapi menurut saya, jadi karena untuk mengatakan tidak bertuhan, di lubuk hatinya yang paling dalam, kata dia Tuhan itu ada, tapi untuk berkelahi dia tak sampai hati. Akhirnya dia menarik kesimpulan, tidak sampai ke ateis, sikit lagi ke ateis. Itu gara-gara apa? Gara-gara perkembangan telekomunikasi multimedia, dari mulai FB, masuk kemudian lebih canggih Instagram, sekarang lebih canggih lagi TikTok, itu masuk ke segala lini. Selama di sana ada signal, maka pemikiran ini terus akan masuk. Nah, bagaimana metode Al-Azhar? Kenapa Ustaz banyak menyebut Al-Azhar? Karena bagaimanapun juga sebagai lembaga tertua sampai hari ini, manhajuna manhajul bayan, itu agak berbeda sedikit dengan kampus-kampus lain. Al-Azhar kalau dia menjelaskan satu masalah, begini kata mazhab Hanafi, begini kata mazhab Maliki, begini kata mazhab Syafi'i, begini kata mazhab Hambali, begini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, begini kata Imam Al-Auza'i, begini kata Imam Ja'far Shadiq, begini kata Imam Ibnu Abi Laila. Setelah dia paparkan semua pendapat itu, baru di ujung
ada munakosahnya, ada perdebatannya, baru di ujung at-tarjihu fi mas'alati kaza. Jadi manhaj itulah yang selalu saya sampaikan tentang masalah mencium Al-Quran. Orang yang melarang pendapat ini pendek saja. Siapa yang melakukan yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Orang belajar di daerah 7 tahun, habis itu dia pergi ke Mesir 4 tahun, habis itu dia lanjutkan master 2 tahun, habis itu dia lanjutkan lagi S3 3 tahun, mengkaji kitab fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar istibat akam, membaca kitab kaedah bahasa, belajar nahwu shorof, baru bisa. Ini enggak cukup dengan kaedah 5. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Bid'ah, dolalah, finnar, masuk neraka. Jadi kita sebagai orang berilmu jelaskan bahwa sesungguhnya sahabat Nabi ketika mereka khatam Al-Quran, wa kana Anas bin Malik idza khatimul Quran, ketika mereka khatam Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, yad'u, dan berdoa bersama-sama. Dan ada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang mencium lembaran Al-Quran, karena waktu itu belum ada satu mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lembaran-lembaran Al-Quran itu mereka cium karena memuliakan Al-Quran. Dan jangan lupa yang dimaksud dengan hak tafsir maksur adalah 4. Ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis, ayat dijelaskan oleh sahabat, ayat dijelaskan oleh tabi'in. Maka perbuatan sahabat dan tabi'in disebut dengan perbuatan salaf. Maka mencium mushaf, berdoa bersama ketika khatam Al-Quran adalah bagian dari perbuatan salaf. Dan Nabi menyuruh mengambil perbuatan salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Jadi kewajiban kita adalah menjelaskan, sehingga nanti satu jamaah menonton video yang mengharamkan, video yang membid'ahkan, dia akan cari lagi, dia akan tulis di YouTube mencium Al-Quran, enter. Nanti dia akan temukan video kita yang mengungkapkan dalil bahwa salaf juga melakukan perbuatan itu. Nanti dia akan perbandingkan, oh ternyata ini dalilnya ini dalilnya ini. Kita sedang mencerdaskan. Yang menjadi musibah besar ketika informasi tidak berimbang. Ketika dia tulis mencium mushaf, yang dia dapatkan adalah ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah. Pas lah udah di ujung-ujung, barulah dia ketemu video kita yang membolehkan. Pas mau dia hidupkan, macet pula karena paket habis. Kenapa? Karena kita kurang mengupload. Maka saya mengajak ustadz-ustadz untuk membuat channel, untuk memperbanyak video-video pendek. Karena nanti di dalam alam maya, di channel-channel itu, siapa yang paling banyak mengupload, maka dialah yang akan menang. Siapa yang paling banyak videonya berseliweran, berkeliaran, itulah yang akan banyak ditonton. Nah, ini adalah perang tidak lagi di dunia nyata, tapi juga di dunia medsos, di dunia yang tak nampak, tapi insya Allah ditonton dan dilihat orang. Kita tidak akan pernah bosan untuk memakai manhajul bayan, menjelaskan. Kalau kita tidak jelaskan ini, apa yang terjadi? Anak-anak muda tidak beragama, menganggap agama sumber perpecahan, cukup bertuhan, ingat saja yang maha kuasa, masalah khilafiyah ini karena manusia, na'udzubillah. Apa yang disampaikan guru kita amat sangat penting, membangkitkan motivasi kita. Buatlah video pendek sebanyak-banyaknya. Kalau membaca sesuatu jelaskan, direkam, diupload, ditonton orang tak ditonton, itu bukan urusan kita. Sama seperti memasang pancing, ambil bambunya, pasang tali pancing, letakkan umpannya. Masalah ikan datang tak datang bukan urusan kita. Video saya diupload tahun 2012. Saya baru viral 2017. 5 tahun diupload, tak ditonton orang. 2017 diusir orang dari Hong Kong, baru viral. Rupanya makin diusir dia makin viral. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Juwanda, Alhamdulillah Ustaz. Saya nabi berbatas Aceh dari Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh. Alhamdulillah Ustaz. Saya sering sekali men-share video Ustaz di Facebook. Gak ada yang suruh hati saya. Dan kedua, alhamdulillah bersama kami dari Pak Desa melalui aman, melalui harapan dan sama-sama yang nanti sama-sama kita di masjid itu, dan juga dari satu kami sudah membuat kajian dengan bersama dengan Abu Susyadi, orang asli Tawabi. Alhamdulillah kami masih juga pada pelajaran Abu yang pertama topik, yang kedua yaitu fikih, kita punya beda ilmu Islamnya, ada dasar dia, saya bisa mungkin terus ada satu tadi. Pertanyaan saya mungkin bisa direkomendasi kita semua. Yang pertama adalah seperti yang beliau bilang tadi, bahwa tantangan perbatasan itu sangat banyak. Salah satu yang saya ambil adalah dana. Saya merekomendasikan mengusulkan kepada FPP dan seluruh elemen, baik pemerintah, kabupaten dan seluruh ulama-ulama sekalian, kalau kita buat satu yaitu lumbung dana umat di Aceh kita, mungkin kita tidak lagi kurang mikro di 2014. Bagaimana kalian di Mesra, di Mesra bersama Pak Buya, di sana ada Bank Budi yang sudah diresmikan oleh Abu Hasan Basri, Abu Budi. Artinya apa? Kalau kita punya dana sendiri Pak, seluruh ulama dan lain sekalian, kita kalau dulu pemerintah mungkin 2 tahun baru cair. Kadang-kadang kita dia harus ada sekarang. Ini singkat Pak. Makanya saya merekomendasi kepada seluruh pemerintah desa, pemerintahan kabupaten dan seluruh ulama, kalau bisa kita buat lumbung dana umat yang akan disponsori oleh FPP dari perbatasan dan seluruh ulama-ulama termasuk pemerintah dan BPNK. Jadi kita kalau ada sesuatu yang perlu, kita tinggal meminta kepada penanggung jawab dana tersebut. Saya teringat ada satu cuitan tulisan kita tidak suatu tempatnya. Beliau ingin melanjutkan S1. Kita tidak suatu tempatnya. Beliau meminta kepada pemerintah untuk diberikan dana beasiswa. Tapi setelah diminta ternyata katanya Pak tahun depan insya Allah ada. Setahun depan beliau datang lagi, dibilang sama yang bertanggung jawab tahun depan lagi insya Allah ada. Seterusnya tidak ada. Akhirnya beliau agak kecewa. Jadi kalau kita punya dana sendiri Pak, kita bisa mengambil dana itu untuk kepentingan umat. Baik, satu lagi Pak, kami sebagai kandidat telah mengkaderkan masyarakat hampir 20 tahun lebih. Masalah yang dilakukan di Kabupaten, mereka yang telah menjadi kader tidak mau pulang lagi ke kampung karena percaya ini, sehingga mereka dipakai lagi yang dipakai orang-orang yang tidak kompeten sehingga hancur desa. Maka dari itu seperti yang Kabupaten sangat cocok kalau kita mengenai desa, kita kader telah kampung, kita sebagai pemburu desa yang bertanggung jawab desa membuat lembaga pengabdian kepada kita. Jangan mereka pulang kampung bisa habis, bisa kita, akhirnya mereka kembali ke pesantren untuk mengambil sana. Tidak ada uang di situ, tidak ada nafkah biaya hidup. Itu yang terjadi di negara kita. Itu saja ya. Assalamualaikum. Pengalaman kami mengumpulkan dana umat beberapa tahun ini menunjukkan bahwa walaupun Covid, walaupun kata orang ekonomi lemah, tapi buktinya dana itu terkumpul banyak. Masalahnya adalah masalah trust, kepercayaan. Kalau pribadi Abdul Somad, orang tak mau kasih. Tapi ketika kita berjamaah,
Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan kita tanda tangan fakta integritas bahwa kami tidak mengambil seperak pun, ini kembali kepada umat. Kita share, orang percaya. Programnya sampai hari ini sebanyak 26 program. Dari mulai tahun saya pergi dengan berbagai macam lembaga. Gara-gara Covid bulan Maret 2020 saya lockdown, tidak pergi kemana-mana, berkumpul dengan kawan-kawan dari bulan Maret. Bulan Juni 2020, Juni tanggal 6 bulan 6 2020, berkumpullah kami bersama beberapa alumni Al-Azhar, kawan-kawan yang solid di bidang dakwah, 35 orang, membuat yayasan ini Tabung Wakaf Umat. Sekarang programnya 26 program, dari mulai membuat pesantren di pedalaman, mengangkat guru mengaji desa terpencil, biaya mengirimkan adik-adik ke Mesir, beasiswa untuk biaya fakir miskin duafa, wakaf Al-Quran dan lain-lain. Di total semua evaluasi bulan lalu terkumpul dalam 2 tahun ini 24 miliar. Tidak pernah melibatkan bupati, wali kota, gubernur, pejabat. Tak pernah bawa proposal sekalipun. Saya dari awal saya katakan saya mohon izin tak mau membawa proposal. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau saya bawa proposal ke bupati, gubernur, kepala daerah, nanti pas pilkada saya susah, saya terjerat. Jadi kita hanya modal medsos saja, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, share. Itu maka orang heran membaca Instagram saya itu centang biru, followernya banyak. Kenapa isinya? Saya bilang untuk apa ini banyak-banyak ini kalau tidak kita pakai untuk share. Jadi maksud saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berkecimpung di dakwah perbatasan ini, buatlah lembaga apapun namanya. Apakah membuat lembaga baru atau menghidupkan lembaga yang lama, yang masyarakat trust percaya, jangan terlalu banyak konflik interest, fokus kepada tujuan. Nanti bagian iklan-iklannya tak perlu saya datang, tinggal kirimkan aja melalui ketua ikat. Kami mau buatkan iklan ini, kalimatnya ini, nomor rekeningnya ini, tolong Ustadz Somad buatkan. Belum pernah kami tolak lagi, kami buatkan. Setelah itu kami kirimkan, sharelah di grup-grup, pakailah di medsos, kirimlah. Kalau kira-kira orang ini, tengok dulu orangnya, kira-kira kalau dengan ada video saya dia kirimkan. Tapi kalau kira-kira dengan menengok video saya duitnya tak jadi turun, jangan. Nah, itu menjadi mudarat. Nah, itu. Jadi saya tidak mau berteori, saya bercerita tadi sebagai perbandingan bahwa kalau kita buatkan programnya, insya Allah jamaah ini masih percaya. Apalagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh itu kita tahu militan. Jadi ketika saya sampai ke Papua Barat, saya dibawa ke kepala suku Patipi. Masih ada lagi Raja Patipi, masih hidup sampai sekarang. Dibawalah saya melihat Al-Quran yang ditulis di kulit kayu,